Agribisnis. Selamat datang kembali di podcast pembiayaan agribisnis. Tempatnya generasi muda belajar membangun usaha yang sehat secara finansial dan siap untuk bersaing di pasar. Bersama kita DNA, Dinar, dan Alia. Dan yes, hari ini kita bakal bahas topik yang relate banget sama kita. Buat kalian yang punya usaha atau baru mulai usaha, gimana sih cara merencanakan laba jangka pendek supaya nggak rugi? Bener banget nih. Apalagi mahasiswa zaman sekarang pasti banyak banget nih yang sudah memulai bisnisnya. Mungkin dari Alia sendiri kira-kira udah punya bisnis sendiri atau udah tertarik belum sih untuk membangun sebuah bisnis? Sebenarnya ada kepikiran sih Kak buat mengembangkan sebuah bisnis. Terutama aku sebagai mahasiswa agribisnis yang relevan banget nih sama materi perkuliahan yang banyak membahas terkait bisnis. Tapi jujur banget aku masih bingung sih untuk memulai bisnis tuh kayak gimana, terutama dalam keuntungannya nih, kayak takut rugi dan takut nggak untung nanti jadi percuma aja ya Kak. Ya, bener banget sih ya. Apalagi kebanyakan dari bisnis itu kan tujuannya memang profit oriented gitu. Jadi perlu banget nih untuk memahami lebih lanjut terkait perencanaan dalam sebuah bisnis. Selain itu juga nih ya, selain kita mempelajari tentang itu materinya atau teorinya, kita juga bisa nih belajar mengembangkan bisnis dari pengalaman seseorang gitu, belajar dari pengalaman seseorang seperti narasumber kita pada hari ini yang akan menjelaskan pengalamannya dalam menjalankan bisnis yang profit oriented. Wih, seru banget nih. Kalau gitu kita langsung panggil aja kali ya Kak Dinar. Narasumber hari ini ada Kak Silvi dan Mas Agil. Yeay! Halo, selamat datang. Oke, selamat siang Kak Silvi dan Mas Agil. Sekarang kita udah datang nih kedua narasumber kece kita hari ini. Mungkin dari pertama ada Kak Silvi. Kak Silvi ini sebagai mahasiswa agribisnis IPB juga yang memiliki UMKM keripik pisang dengan brand dan Banana Boom. Halo Kak Silvi. Halo Kak Silvi. Halo semuanya, makasih ya udah undang aku, seneng banget nih mau sharing di sini bareng teman-teman semuanya. Dan yang kedua nggak kalah kerennya ada pelaku UMKM berpengalaman yang merupakan founder dari Rasa Sambal nih, usaha sambal rumahan yang udah jalan 5 tahun. Selamat datang Mas Agil. Halo juga, makasih banget udah undang saya ke sini dan senang banget bisa ngobrol sama teman-teman mahasiswa yang dimana semangat dalam membangun bisnis. Oke, mungkin karena kedua narasumber kita sudah duduk bareng nih di sini, mungkin pertama kita kabar-kabaran dulu kali ya. Boleh Kak. Ya nih, mungkin dari Kak Silvi dulu, gimana nih Kak kabarnya? Apakah happy hari ini atau sedih karena patah hati atau gimana nih Kak? Wah, aku hari ini alhamdulillah kabarnya baik ya, dan pastinya aku semangat nih buat sharing di sini. Alhamdulillah ya Kak, walaupun sibuk menjalankan bisnis dan ditambah lagi juga mungkin kegiatannya yang padat juga nih sebagai mahasiswa. Nah, kalau Mas Agil nih gimana kabarnya? Alhamdulillah senang banget dan sehat juga. Oke, mungkin tanpa kita berlama-lama lagi, kita akan mulai kali ya pembahasan kita pada hari ini. Mungkin dari Kak Silvi dulu nih sebagai narasumber pertama kita, boleh dijelasin nggak sih Kak, gimana sih ceritanya bisa kepikiran membangun sebuah bisnis, apalagi sebagai mahasiswa gitu yang punya kesibukan gitu. Terus juga kepikiran nih buka usaha keripik pisang dengan nama yang unik gitu ya. Baru dengar loh. Iya, Banana Boom. Iya. Apakah terinspirasi dari Banana Boom? Bisa jadi. Kan? Mungkin boleh nih diceritain awal mulanya gimana Kak Silvi? Mungkin iya ya, itu termasuk salah satu alasan aku untuk penamaan brandnya seperti itu. Sebenarnya sih untuk usahanya sendiri itu tuh berawal dari aku ngeliat pohon pisang di kebun keluarga aku di belakang rumah itu banyak banget, dan kadang sampai busuk karena nggak sempat untuk dimakan atau dijual. Nah, dari situ tuh aku mikir, kenapa sih nggak diolah aja jadi sesuatu yang punya nilai jual nih. Kebetulan ibu aku sendiri bisa masak keripik pisang, tapi selama ini tuh cuman konsumsi di keluarga aku aja. Terus aku pernah bawa nih ke kelas dan bagi-bagi ke teman-teman,
Dan ternyata teman-teman aku itu banyak yang suka. Terus aku kepikiran deh, kenapa nggak untuk dijual aja. Akhirnya aku seriusin, aku kasih brand, aku buat packaging yang menarik, dan mulai atur produksi agar efisien. Mulainya dari situ sih. Keren banget ya. Menarik banget ya Kak. Berarti emang awalnya tuh iseng-iseng, terus karena memang memanfaatkan pisang di kebun keluarga ada peluang nih. Nah, kira-kira untuk dari kakak sendiri waktu awal-awal kamu langsung mikirin soal laba nggak sih, atau kayak ya udah iseng aja gitu? Jujur di awal aku belum terlalu mikirin ya, karena dulu tuh mikirnya oh yang penting aku untung aja udah seneng pastinya. Tapi lama-lama aku bingung karena kadang ada uang masuk yang banyak tapi tetap tekor gitu untuk produksi di bulan berikutnya. Nah, karena kebetulan aku mahasiswa agribisnis dan juga aku belajar nih mata kuliah tentang pembiayaan agribisnis pada materi laba jangka pendek. Nah, dari situ aku sadar bahwa pentingnya untuk memperhitungkan kinerja keuangan nih. Mungkin dari yang paling sederhana dulu kali ya, melakukan perencanaan untuk menghitung fixed cost, variable cost, dan target penjualan biar nggak rugi. Oke, bener banget sih ya, karena memang menjadi hal yang sangat penting juga untuk menilai kinerja keuangan bisnis dalam merencanakan laba. Nah, mungkin kalau dari Mas Agil nih, yang mungkin sudah jauh lebih berpengalaman gitu ya dalam menjalankan usaha, kira-kira bagaimana tanggapannya terkait hal tersebut? Saya juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Silvi. Awalnya juga saya begitu, menjual produk yang penting dengan penjualannya tinggi. Tapi makin lama semakin sadar bahwa pentingnya menghitung kinerja keuangan seperti titik impas ataupun BEP. Dari situlah saya bisa menentukan strategi pemasaran dan kapasitas produksi yang efisien dalam menghasilkan laba. Oke, mungkin berarti dari awal usahanya juga sempat lengah nih ya terkait kinerja keuangan ini. Mungkin dari Mas Agil sendiri bisa diceritain nggak kapan momen sadarnya bahwa perencanaan laba itu penting banget nih selama menjalankan usahanya? Jadi awal ceritanya itu saya punya pesanan dalam jumlah besar untuk pertama kalinya. Tapi saya lupa hitung kapasitas produksi dan ternyata pada saat itu ada beberapa biaya yang naik. Hasilnya saya rugi. Walaupun penjualan naik, tapi tidak menutupi biaya variabel untuk pesanan tersebut. Dari situ saya belajar bahwa tingginya penjualan belum tentu untung kalau nggak ada perencanaan biaya yang baik. Nah, itu sering banget ya Kak kejadian di UMKM ya. Jadi sebenarnya apa sih yang Mas Agil lakukan setelah kejadian tersebut? Saya mulai dengan perhitungan margin kontribusi dan menghitung BEP. Misal, biaya tetap produksi bulanan itu 6 juta. Lalu setiap satu kalang sambal saya jual 18.000. Dengan biaya variabel 18.000, maka BEP-nya mungkin saya bisa koreksi. Dimana pada bulanan tuh saya menjualnya dengan harga 6 juta. Lalu setiap satu kaleng sambal saya jual dengan harga 30.000. Yang dimana biaya variabelnya 18.000. Lalu cara menghitungnya itu dengan 6 juta per 30.000 dikurang 18.000. Yang dimana jadinya 6 juta per 12.000 sama dengan 500 kaleng. Jadi saya harus menjual 500 kaleng untuk mencapai titik impasnya. Jadi emang perlu nih untuk memperhitungkan gitu ya. Aku juga sama sih kayak Mas Agil menghitung seperti itu juga. Bahkan aku pakai bantuan Google Sheet untuk nge-tracking semua keuangan aku. Dan yang paling penting juga aku harus mengerti margin of safety. Jadi bisa tahu nih kalau penjualan turun dikit, penjualan aku itu masih untung atau udah gini. Oke, bener banget nih terkait dengan MOS atau margin of safety itu mungkin seperti alarm dini ya, karena biar gak panik kalau penjualan tuh tiba-tiba menurun atau drop gitu, nggak kayak biasanya. Namun mungkin bagi teman-teman nih masih asing gitu terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan margin of safety gitu. Mungkin dari Kak Silvi boleh menjelaskan? Oh iya, boleh dong. Jadi sederhananya itu margin of safety itu merupakan batas seberapa banyak penjualan kita bisa turun, tapi kita itu masih punya untung dan kurang lebih itu masih di atas BEP sendiri. Dan kalau penjualan turun melebihi batas MOS itu baru deh bisnis kita disebut rugi. Oke, mungkin teman-teman yang sambil nonton makan keripiknya Kak Silvi kali ya, atau udah mulai ngerti nih ya atau Kak. makan pakai sambalnya rasa sambal nih.
udah mulai dikit-dikit Iya. ngerti pembahasannya, dan kita pun juga udah mulai Udah panas nih. Iya, udah mau nanya-nanya lebih jauh pembahasan lagi. yang lebih lanjut. Benar. Mungkin sekarang kita akan membahas terkait strategi apa nih yang kalian gunakan untuk meningkatkan laba jangka pendek. Mungkin dari Mas Agil dulu. Kalau dari saya sih lebih fokus bagaimana kita memanajemen aset. Contohnya piutang pelanggan seperti reseller harus cepat ditagih agar modal kerja kita tuh muter lagi. Lalu kemudian saya belajar dari rasio aktivitas seperti days of inventory dan days of receivable. Ini penting banget biar cash flow kita lancar. Oke, berarti memang memperhitungkan kinerja keuangan itu memang sangat penting gitu ya. Mungkin dari Kak Sylvie sendiri, apakah sama dengan Mas Agil atau berbeda atau seperti apa? Kalau aku sendiri sih aku lebih fokus di efisiensinya. Misalnya untuk beli bahan produksi seperti minyak goreng atau bahan tambahan lainnya, itu biasanya aku beli dari supplier yang harganya lebih murah ya. Jadi selain itu juga aku biasanya juga suka kasih bundling paket hemat untuk pelanggan-pelanggan aku agar lebih tertarik nih membeli produk sehingga produk penjualan aku naik. Oke, jadi ada juga melakukan sebuah kemitraan gitu ya dengan supplier, terus juga promosi gitu yang beragam untuk menaikkan volume penjualan. Jadi memang sebenarnya tidak cuma soal penjualan aja, tapi juga perputaran uang dan efisiensi biaya juga sangat penting gitu untuk diperhatikan. Benar, kita udah dengar tadi ya beberapa strategi dari Mas Agil dan juga Kak Sylvie. Tapi sebenarnya strategi perencanaan laba jangka pendek itu tuh nggak cuma soal menghemat atau meningkatkan penjualan aja nih. Kadang juga perlu mengukur sensitivitas terhadap perubahan besar. Benar, salah satunya nih ya Kalia yang saya ketahui gitu ya. Biasanya tuh pakai yang namanya degree of operating leverage gitu, yang dimana hal ini juga bisa membantu kita untuk mengetahui kalau penjualan naik atau turun, kira-kira berapa persen sih dampaknya terhadap laba, seperti itu. Betul, saya juga sempat menggunakan pendekatan seperti itu. Misalnya saya menargetkan penambahan penjualan sebesar 10%. Nah, dengan degree of operating leverage, saya bisa kira-kira berapa kenaikan laba yang mungkin terjadi. Jadi kita bisa lebih mengatur strategi promosi sesuai kapasitas produksi kita juga. Kalau aku pribadi nih ya, selain strategi produksi, aku itu juga mikirin strategi promosi dan waktu promosinya. Misalnya, biasanya tuh pada akhir bulan atau awal bulan itu lebih efektif dalam penjualan. Dan juga aku belajar dari MOS yang udah dijelaskan tadi, kalau ternyata margin of safety aku masih sempit, berarti belum saatnya aku untuk melakukan promo. Oh, menarik banget ya Kak Dina perbincangan kita sampai saat ini. Jadi pengambilan keputusan tuh juga nggak asal tebak, tapi berdasarkan data dan juga analisis. Betul nih, mungkin selain itu juga strategi lain yang bisa dibilang penting itu terkait dengan pengelolaan modal kerja. Misalnya nih ya, kalau misalnya kas yang ada, misal kas yang kita punya nih, jangan semuanya itu diinvest ke bahan baku atau investasi pada awal tahun gitu, karena kita juga harus menyediakan dana cadangan untuk kebutuhan mendadak atau lonjakan harga gitu. Apakah setuju dengan statement itu? Setuju. Teman-teman? Dan kebetulan saya juga punya pengalaman soal itu juga, yang dimana semua dana yang saya punya itu saya pakai buat produksi pada saat ada pesanan besar. Tapi tiba-tiba ada harga kemasan naik dan saya nggak punya dana cadangan. Jadi mulai saat itu juga saya sekarang menerapkan minimal 10% dari total modal sebagai dana fleksibel. Wah, noted banget tuh dari pengalaman Mas Agil ya. Kadang kita terlalu fokus nih sebagai penjual itu hanya kepada penjualannya saja, tapi lupa sama sisi operasional dan antisipasi resikonya. Betul banget ya. Benar ya, kayak kita juga sering nih dengar kalau misalnya ada orang yang gak nyisihin 10% dari total penjualannya, jadinya kocak-kacir gitu kalau misalnya jadi ada lebih beresiko gitu ya benar. usahanya. Jadi jelas ya, perencanaan laba jangka pendek itu bukan sekadar bikin target penjualan, tapi lebih luas lagi dari mengatur biaya, perkiraan risiko, sampai evaluasi efisiensi setiap unit usaha nih.
Wah, pembahasan hari ini sepertinya memberikan banyak sekali insight nih buat kita dan tentunya teman-teman yang mau memulai untuk menjalankan bisnisnya. Bener banget nih. Jadi aku juga mulai tertarik nih mungkin untuk membuat bisnis baru juga gitu ya. Karena menarik banget nih cerita-cerita dari Kak Silvi dan Mas Agil. Nah, mungkin sebelum kita mengakhiri sesi kita kali ini, mungkin dari Kak Silvi boleh memberikan pesan nih buat teman-teman atau mahasiswa lain yang ingin mencoba membangun sebuah bisnis gitu, terutama juga dengan kesibukannya sebagai mahasiswa. Kalau menurut aku ada baiknya kita coba dulu ya, kita mulai dulu. Tapi jangan lupa pelan-pelan belajar mengatur keuangan usaha kita. Jadi jangan hanya lihat omsetnya aja, tapi kita harus pastikan ada laba yang jelas dan terukur. Oke, mungkin sekarang giliran menurut Mas Agil gitu, dari Mas Agil sendiri mungkin yang sudah lebih berpengalaman gitu ya dan paham nih terkait dengan UMKM, kira-kira bagaimana nih pesannya untuk para pelaku UMKM yang sudah menjalankan bisnisnya tapi sampai saat ini tuh belum mengerti soal perencanaan laba jangka pendeknya. Oke, kalau saran dari saya sih sebaiknya kita duduk tenang, catat semua pengeluaran, baik itu tetap dan variabel, jangan sampai terlewat satupun, melakukan perhitungan kinerja keuangan, karena hal-hal itu tuh memiliki dampak yang besar bagi perkembangan bisnis kita sendiri itu. Oke, mungkin bagi teman-teman di rumah boleh nih ya dicatat pesan-pesannya nih dari orang-orang yang sudah lebih berpengalaman gitu ya untuk membangun sebuah usaha gitu. Nah, mungkin ya sebelum kita benar-benar harus menutup sesi kita yang tidak terasa gitu ya. Iya. Ya Allah, padahal mau sampai 2 jam nih Iya. kita. Gitu, kayak masih kurang gitu ya. Jadi sebelum benar-benar kita menutup nih sesi kita, kira-kira nih, kita mau tahu nih, kira-kira kalau misalnya kalian berdua antara Kak Silvi dan Mas Agil dikasih kesempatan untuk balik ke awal usaha gitu. Misalnya kita dapat memutar waktu nih, balik lagi ke awal usaha awal mula mendirikan usaha, hal apa sih yang pengen kalian ubah, yang paling kalian ingin ubah atau kalian ubah atau lakukan lebih awal terkait dengan merencanakan bisnis kalian gitu. Kalau aku sih nih ya bisa balik ke awal mula usaha, mungkin agar lebih cepat juga usahanya berkembang. Aku bakal mulai rajin nih nyatet dan evaluasi keuangan aku. Dulu mikirnya sih aku ribet gitu ya, kayak apa-apa kita harus buat laporan. Tapi ternyata sekarang setelah aku tahu dasar-dasarnya, malah jadi alat bantu banget nih. Apalagi dengan tools kayak spreadsheet yang gratis, gampang banget sebenarnya kalau mau mulai. Mungkin dari Mas Agil sendiri gimana kira-kira? Kalau dari saya sih, saya mau belajar lebih cepat lagi dalam mengerti pentingnya data keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kadang tuh kita terlalu percaya dengan insting kita, padahal angka-angka itu bicara jujur dan itu fakta. Mulai dari pencatatan, analisis BEP, hingga menghitung return of investment, itu semua bisa bantu kita untuk bertahan. Wah, keren banget nih jawabannya. Jadi intinya buat yang baru mau mulai aja dulu, tapi jangan asal jalan, harus disertai perencanaan. Betul banget, biar usahanya juga nggak salah arah gitu, nggak Iya, tiba-tiba benar. bangkrut nih, baru mulai usaha udah bangkrut gitu kan. Jangan sampai ya begitu Iya, teman-teman. bener banget. Dan buat kalian juga yang mungkin sudah menjalani usahanya, jangan ragu untuk melakukan evaluasi bisnisnya gitu. Karena kalau misalnya misal contohnya belum pernah menghitung BEP, belum mengerti terkait margin kontribusi, itu sebenarnya bukan akhir. Justru itu waktunya kalian untuk belajar dan mengembangkan kembali bisnisnya agar lebih baik di masa yang akan datang. Betul banget, karena bisnis yang sehat itu bukan yang paling besar nih Kak, tapi yang paling sadar akan angka dan strategi. Betul banget, setuju banget tuh. Oke, by the way, terima kasih banyak ya kepada Kak Silvi dan Mas Agil dan Kak Silvi. Iya, atas waktunya, sharingnya, dan insight-nya sangat amat bermanfaat nih. Jadi kita banyak banget dapat informasi dan pengalaman baru Dan nih. selain itu juga seru banget nih ngobrolnya, dan yang jelas bikin usaha itu bukan cuma soal semangat nih Kak, tapi juga perencanaan, strategi, dan perhitungan keuangannya. Teman-teman jangan lupa catat itu ya. Catat. Oke.
Terima kasih Mas. Oke, sama-sama. Semoga obrolan kita hari ini bisa bantu masyarakat, mahasiswa, dan pelaku UMKM lainnya untuk membangun bisnis yang lebih terarah dan lebih cuan tentunya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Nah, jangan Terima lupa kasih. undang kita lagi. Oh Iya. iya. Dengan senang hati. Terima kasih. Dadah, terima kasih. Gimana nih teman-teman? Seru banget kan? Perjalanan kita udah berapa menit nih Kak? Aduh, kayaknya hampir setengah jam nih kita Oh. membahas banyak banget yang kita ungkit gitu ya Wah. terkait perencanaan bisnis. Seru banget, tapi kita harus berakhir di sini karena mungkin teman-teman yang pingin lanjut lagi ngemilnya. Iya, Oh, iya, Kak. atau lagi merencanakan bisnis, Iya, ingin bisa melanjutkan lagi gitu Iya. ya, apalagi dapat insight yang baru gitu kan. Oke. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat Agribisnis. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.